Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah peristiwa perang mengenai persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Sarawak dan Singapura yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Nama saya Ibu Akmil yang akan menjadi host kalian. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah Ganyang Malaysia. Inilah channel Bangsa Indonesia. Perang ini berawal dari keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1961 Federasi Malaya ingin menggabungkan Sabah, Sarawak dan Singapura ke dalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karena itu, keinginan tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Namun, ada juga pendapat bahwa kampanye Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia sebenarnya dimotivasi oleh keinginan untuk menyatukan Semenanjung Malaya dan seluruh Pulau Kalimantan di bawah kekuasaan Indonesia dan untuk menyelesaikan konsep atau gagasan Indonesia Raya atau Melayu Raya yang sebelumnya ditinggalkan di mana konsep atau gagasan tersebut dibuat oleh Soekarno dan Kesatuan Melayu Muda, KMM, Ibrahim Yaakob untuk mempersatukan bangsa Melayu yang terpisah selama penjajahan pada era kolonialisme Barat. Latar belakang, pada 1961, Kalimantan dibagi menjadi 4 administrasi. Kalimantan, sebuah provinsi di Indonesia, terletak di selatan Kalimantan. Di utara adalah Kerajaan Brunei dan 2 koloni Inggris, Sarawak dan Borneo Utara, kemudian dinamakan Sabah. Sebagai bagian dari penarikannya dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya, Federasi Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia. Rencana ini ditentang oleh pemerintahan Indonesia. Presiden Soekarno berpendapat bahwa Malaysia hanya sebuah boneka Inggris, dan konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini, sehingga mengancam kemerdekaan Indonesia. Filipina juga membuat klaim atas Sabah, dengan alasan daerah itu memiliki hubungan sejarah dengan Filipina melalui Kesultanan Sulu. Di Brunei, Tentara Nasional Kalimantan Utara, TNKU, memberontak pada tanggal 8 Desember tahun 1962. Mereka mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak dan sandera orang Eropa. Sultan lolos dan meminta pertolongan Inggris. Dia menerima pasukan Inggris dan Gurkha dari Singapura. Pada tanggal 16 Desember Komando Timur Jauh Inggris, British Far Eastern Command, mengklaim bahwa seluruh pusat pemberontakan utama telah diatasi. Dan pada tanggal 17 April tahun 1963, pemimpin pemberontakan ditangkap dan pemberontakan berakhir. Filipina dan Indonesia resminya setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di daerah yang hendak dilakukan dekolonial memilihnya dalam sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tetapi, pada tanggal 16 September sebelum hasil dari pemilihan dilaporkan, Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri, tanpa tempat untuk turut campur orang luar. Tetapi pemimpin Indonesia melihat hal ini sebagai persetujuan Manila yang dilanggar dan sebagai bukti kolonialisme dan imperialisme Inggris. Demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur yang berlangsung tanggal 17 September tahun 1963, berlaku ketika para demonstran yang sedang memuncak marah terhadap Presiden Soekarno yang melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia, 5, dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Ini mengikuti pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada tanggal 20 Januari tahun 1963. Selain itu pencerobohan sukarelawan Indonesia, sepertinya pasukan militer tidak resmi, mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase pada tanggal 12 April berikutnya. Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesia yang menginjak-injak lambang negara Indonesia. 6.
dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan nama Ganyang Malaysia. Soekarno memproklamasikan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidato dia yang sangat bersejarah. Berikut ini. Rakyat Indonesia telah tiba untuk mendengarkan komando aksi dari Presiden Panglima Tertinggi Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Di seluruh ibu kota Daswati 1, mereka serentak mengadakan apel besar dengan semangat bergelora. Betapa cintanya rakyat terhadap kepala negaranya dapat dilihat dan didengarkan dari gemuruhnya suara yang memecah angkasa di depan halaman Istana Merdeka, di mana berkumpul lebih dari 1 juta sukarelawan di ibu kota. Seluruh perhatian dunia diarahkan ke Jakarta. Kota-kota seperti Washington, London, dan Kuala Lumpur memasang telinga untuk mengetahui apa gerangan yang hendak diberikan oleh pemimpin besar revolusi. Presiden Soekarno pada awal amaratnya berkata, hari ini 3 Mei 1964 telah berkumpul dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu. 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan-utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia, setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia, setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora. Pada tanggal 20 Januari tahun 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Pada tanggal 12 April, sukarelawan Indonesia, sepertinya pasukan militer tidak resmi, mulai memasuki Sarawak dan Sabah untuk menyebar propaganda dan melaksanakan penyerangan dan sabotase.
Tanggal 3 Mei tahun 1964 di sebuah rapat raksasa yang digelar di Jakarta, Presiden Soekarno mengumumkan Perintah Dwi Komando Rakyat, Dwi Kora, yang isinya, Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sarawak dan Sabah. Untuk menghancurkan Malaysia pada tanggal 27 Juli Soekarno mengumumkan bahwa dia akan mengganyang Malaysia. Pada tanggal 16 Agustus pasukan dari Regimen Askar Melayu di Raja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Meskipun Filipina tidak turut serta dalam perang, mereka memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Federasi Malaysia resmi dibentuk pada tanggal 16 September tahun 1963. Brunei menolak bergabung dan Singapura keluar di kemudian hari. Ketegangan berkembang di kedua belah pihak Selat Malaka. 2 hari kemudian para perusuh membakar kedutaan Britania di Jakarta. Beberapa ratus perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura. Di Malaysia, agen Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Di sepanjang perbatasan di Kalimantan, terjadi peperangan perbatasan. Pasukan Indonesia dan pasukan tidak resminya mencoba menduduki Sarawak dan Sabah, dengan tanpa hasil. Pada 1964 pasukan Indonesia mulai menyerang wilayah di Semenanjung Malaya. Di bulan Mei dibentuk Komando Siaga yang bertugas untuk mengoordinasi kegiatan perang terhadap Malaysia, Operasi Dwi Kora. Komando ini kemudian berubah menjadi Komando Mandala Siaga, Kolaga. Kolaga dipimpin oleh Laksdia Udara Omar Dhani sebagai Pangkolaga. Kolaga sendiri terdiri dari 3 komando, yaitu Komando Tempur 1, Kopurtu, berkedudukan di Sumatera yang terdiri dari 12 batalion TNI AD, termasuk 3 batalion Para dan 1 batalion KKO. Komando ini sasaran operasinya Semenanjung Malaya dan dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris sebagai Pangkopuri. Komando Tempur 2, Kopurda, berkedudukan di Bengkayang, Kalimantan Barat dan terdiri dari 13 batalion yang berasal dari unsur KKO, AURI, dan RPKAD. Komando ini dipimpin Brigjen Suparjo sebagai Pangkopur II. Komando ketiga adalah Komando Armada Siaga yang terdiri dari unsur TNI AL dan juga KKO. Komando ini dilengkapi dengan Brigade Pendarat dan beroperasi di perbatasan Riau dan Kalimantan Timur. Di bulan Agustus, 16 agen bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Aktivitas Angkatan Bersenjata Indonesia di perbatasan juga meningkat. Tentara Laut Diraja Malaysia mengerahkan pasukannya untuk mempertahankan Malaysia. Tentara Malaysia hanya sedikit saja yang diturunkan dan harus bergantung pada pos perbatasan dan pengawasan unit komando. Misi utama mereka adalah untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia ke Malaysia. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah Inggris dan Australia. Terutama pasukan khusus mereka yaitu Special Air Service, SAS. Tercatat sekitar 2.000 pasukan Indonesia tewas dan 200 pasukan Inggris Australia, SAS, juga tewas setelah bertempur di belantara Kalimantan. Majalah Angkasa edisi 2006. Pada tanggal 17 Agustus pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada tanggal 2 September tahun 1964 pasukan terjun payung didaratkan di Labis, Johor. Pada tanggal 29 Oktober tahun 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu di Raja dan Selandia Baru dan menumpas juga pasukan gerak umum kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20, Muar, Johor. Ketika PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap, Soekarno menarik Indonesia dari PBB pada tanggal 20 Januari tahun 1965 dan mencoba membentuk konferensi kekuatan baru, Conference of New Emerging Forces, CONEVO, sebagai alternatif. Sebagai tandingan Olimpiade, Soekarno bahkan menyelenggarakan GANEVO, Games of the New Emerging Forces, yang diselenggarakan di Senayan, Jakarta pada 10–22 November tahun 1963. Pesta olahraga ini diikuti oleh 2.250 atlet dari 48 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika Selatan, serta diliput sekitar 500 wartawan asing.
Pada Januari tahun 1965, Australia setuju untuk mengirimkan pasukan ke Kalimantan setelah menerima banyak permintaan dari Malaysia. Pasukan Australia menurunkan 3 resimen Kerajaan Australia dan resimen Australian Special Air Service. Ada sekitar 14.000 pasukan Inggris dan persemakmuran di Australia pada saat itu. Secara resmi, pasukan Inggris dan Australia tidak dapat mengikuti penyerang melalui perbatasan Indonesia. Tetapi, unit seperti Special Air Service, baik Inggris maupun Australia, masuk secara rahasia. Lihat Operasi Celaret. Australia mengakui penerobosan ini pada 1996. Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada tanggal 28 Juni mereka menyeberangi perbatasan masuk ke timur Pulau Sebatik dekat Tawau, Sabah dan berhadapan dengan Resimen Askar Melayu Diraja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary. Pada tanggal 1 Juli tahun 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna. Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga tanggal 8 September namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Akhir konfrontasi menjelang akhir 1965. Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya gerakan tanggal 30 September. Oleh karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada tanggal 28 Mei tahun 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, meski diwarnai dengan keberatan Soekarno, yang tidak lagi memegang kendali pemerintahan secara efektif, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara. Kekerasan berakhir bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada tanggal 11 Agustus dan diresmikan 2 hari kemudian. Kami harap kalian tertarik dengan topik kami hari ini dan agar kalian tidak ketinggalan topik menarik kami lainnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Namaku Ibu Akmil dari channel Bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.